Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa sekitar 11 rekomendasi saham mingguan untuk hari Senin guys ya. Jadi saham-saham bagus ini harganya masih tertekan, tapi beberapa sudah ada tanda-tanda bullish reversal guys ya. So, ini sangat menarik untuk kita simak ya guys ya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham guys ya. Kita lanjut saja ke saham yang pertama. Kita akan analisa saham Tekim. Untuk pabrik kertas Jiwi Kimia, ini menarik guys ya, meskipun masih ada distribusi di saham Tekim dari YU ya, distribusinya 3.000 lot, lalu CC 1.600 lot, RF 1.100 lot. Tapi di sini yang akumulasi ada YP 1.500 lot dan retail ini rata-rata sudah mulai curi-curi start. Kenapa saya bilang curi start? Karena sebentar lagi akan ada pagelaran pemilu dan ini bisa saja menjadi katalis positif untuk saham-saham pulp and paper, yaitu saham Tekim ya guys ya, dan juga INKP. Nanti kita akan bahas ya guys ya korelasinya. Nah, jadi meskipun Tekim ini masih dalam fase distribusi, tapi ini sebenarnya 4 hari ya guys ya sudah tertahan di support 6525. Meskipun di hari Jumat lalu itu sempat turun ke 6450, tapi bisa kembali close di support 6525 guys ya. Nah, ini menarik ya, dia tertahan di supportnya. Jadi kita lihat juga dari indikator stokastik ya, di sini sudah oversold. Artinya Tekim ini sudah jenuh jual dan ada potensi kembali diakumulasi. Kita lihat MACD-nya juga semakin pudar guys ya, warna yang merahnya. Jadi kemungkinan Tekim ini akan terjadi bullish reversal di hari Senin depan ya. Nah, kita bisa bandingkan Tekim ini dengan saudaranya yaitu INKP, di mana INKP di hari Jumat lalu mengalami kenaikan 3,95% guys ya. Akumulasinya sih masih imbang sebenarnya dengan distribusinya, tapi memang kenaikan sahamnya ini bisa menjadi indikasi bahwa saham INKP sudah ada tanda bullish reversal seperti itu ya. Ini perubahan tren dari downtrend menuju uptrend seperti itu guys ya. Didukung oleh katalis positif, yaitu pemilu yang akan diadakan di Indonesia yaitu di bulan Februari. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga nih ya, bahwa di berbagai negara pun ini sebenarnya akan dilakukan pemilu serentak guys ya. Nah, jadi ya apakah ini bisa menjadi katalis kuat ya untuk perubahan tren saham pulp and paper di tahun 2024 ini? Semoga saja ini berdampak guys ya. Sekitar 50 negara itu akan melakukan pemilu serentak gitu guys ya. Tapi memang untuk bulan ya, bulan dan tanggalnya ini pastinya akan berbeda seperti itu. Jadi semoga saja ini bisa menyebabkan ya laba bersih dari saham-saham pulp and paper ini bisa naik tinggi. Kita lihat ya, asing juga sudah mulai masuk di saham INKP, ada CC, BK dan juga AK sebagai top buyer. Meskipun YP dan juga ZP ini masih jualan ya guys ya, tapi it's okay lah. Yang penting sudah ada tanda-tanda bullish reversal. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi cari saham bagus di harga murah, saya rasa INKP ini bisa menjadi salah satu opsi ya guys ya. Tekim juga sama sih menarik menurut saya. Jadi silahkan teman-teman dianalisa kembali ya dari risk and reward-nya ya. Tapi kalau saya sih saya sangat tertarik dengan saham pulp and paper ya. Kita lanjut ke saham batubara yaitu Indika Energy. Nah, kalau misalkan kita pantau Indika Energy, memang Indika Energy ini sudah tertekan sejak tanggal 17 Januari 2024 guys ya. Sampai di Jumat lalu ini masih turun sekitar 3,18%. Nah, saham yang seperti ini sebenarnya teman-teman pantau aja, wait and see dulu ya, jangan dulu masuk sampai dia ada pembalikan arah dengan adanya akumulasi. Kita lihat di sini broksumnya masih distribusi besar ya. Asingnya masih banyak jualan, ada PG 40.000 lot, ZP 19.500 lot, BK 14.000 lot, lalu AK 2.000 lot. Jadi overall di sini kita lihat ya, asingnya ada yang jualan tapi ada yang beli juga, tapi memang masih besar distribusinya seperti itu ya. Untuk Indika Energy ya, saham batubara yang mulai diversifikasi ke sektor EBT, apakah akan work atau tidak? Apakah akan berbuntut bagus atau tidak? Apakah akan menghasilkan laba yang tinggi atau tidak? Nah, kita langsung aja nanti tunggu guys ya, gimana laporan keuangan di kuartal 4 2023 dan laporan keuangan kuartal 1 2024 guys ya. Untuk Indika Energy ini meskipun stokastiknya sudah ada oversold, tapi distribusinya memang masih tinggi. Jadi ini saham yang untuk dipantau ya guys ya, saham yang pantas untuk dipantau. So, untuk Indika Energy teman-teman masukkan aja ke dalam watchlist ya, saham downtrend seperti itu. Kita lanjut ke Harum Energy ya. Untuk Harum Energy juga sama guys, ini masih tertekan tapi
kita lihat ya sudah ada support yang cukup kuat ya di 1135. Ini beberapa kali guys ya mantul di 1100-an gitu guys ya sih, di 1135 sampai 1150-an. Jadi untuk Harum Energi ini masih dalam distribusi sebenarnya ya, tapi yang menarik adalah di mana volume distribusinya ini sudah mulai menipis. Sejak tanggal 24 Januari ini volume distribusinya tinggi, penurunannya 6%-an, tapi di hari Jumat lalu ini volumenya mulai tipis ya guys ya, mulai turun gitu ya distribusinya. Nah, turunnya pun di hari Jumat lalu itu 2,12%. Dari distribusinya kita lihat guys ya, CC di sini jualan 16.000 lot, lalu asingnya juga rata-rata jualan. So, saham-saham yang dibuang asing sebenarnya punya indikasi dia akan kembali lagi diakumulasi seperti itu guys ya. Tapi memang yang terpenting dari buy on weakness atau kita membeli ya di harga rendahnya atau saat harganya tertekan adalah momentum. Ketika momentumnya pas dia diakumulasi kembali, ya ketika teman-teman beli itu teman-teman nggak nunggu lama pasti udah hijau lagi gitu guys ya. Nah teman-teman yang pernah ya beli saham langsung naik, silahkan komen di kolom komentar guys ya. Kalau misalkan saya sih lebih ke buy on breakout seperti itu ya. Kalau misalnya dia bisa breakout di MA 10, misalkan MA 20, MA 5 crossing, nah itu saya biasanya lebih yakin ya untuk akumulasi seperti itu guys ya. So, untuk Harum Energi ini juga saham yang cukup bagus ya untuk dipantau meskipun harga nikel masih tertekan. Jadi untuk Harum Energi ya masih kita wait and see dulu aja. Kita lanjut ke NISP. Untuk saham perbankannya ini kemungkinan ya NISP ini karena kemarin sudah naik ya lumayan cukup tinggi. Jadi untuk NISP kemungkinan besar akan mengikuti pergerakan IHSG. Jadi ketika IHSG turun, Big Banks turun, saham NISP juga bisa saja turun. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin salah beli ya, belinya di 1200-an, ini nggak usah cut loss juga nggak apa-apa guys. Jadi nggak usah cut loss ya, karena ini masih bisa di averaging down dan punya potensi ya untuk bagi dividen yang menarik di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman jadikan aja untuk dividen investing ya guys ya untuk saham NISP-nya. Meskipun memang kita pantau ya masih ada distribusi besar, lalu stokastiknya juga sudah oversold. Jadi untuk NISP dalam waktu dekat kemungkinan masih bisa turun. Kita lanjut ke saham Cepin. Nah, untuk saham Cepin ya ini menarik karena saham-saham di sektor poultry atau ayam-ayaman ini tertekan guys ya, sangat-sangat tertekan harganya. Sempat naik ke 5.800 lalu turun sangat dalam ke 4.500-an. Kita lihat distribusinya juga masih besar ya, asingnya masih jualan. Jadi wait and see aja untuk saham Cepin meskipun ini sebenarnya sudah tertahan ya di support 4490 sampai 4500-an guys ya untuk saham Cepin. Sebenarnya dari sisi dividen sih rutin ya bagi dividen ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada nyangkut di saham yang rutin bagi dividen, itu saya kasih saran sih gak usah cut loss guys ya. Teman-teman averaging down aja pelan-pelan. Nanti juga kejemput ya. Saya pun ya pernah gitu guys ya di awal-awal investasi saham, di awal-awal swing saham itu ya pastilah pernah yang namanya nyangkut. Tapi saya pastikan saya nyangkutnya di saham-saham yang dividennya itu besar gitu guys. Jadi ketika saya ibaratnya salah beli ya di harga yang ibaratnya masih bisa turun, ya saya tinggal averaging down aja. Ya berarti dari situ saya belajar ya di mana ketika saya masuk itu saya harus cicil. Ya meskipun harganya sudah turun, tapi sebenarnya masih ada potensi dia untuk lanjut turun dan kalau misalkan saya masih punya cash di RDN, saya masih bisa tambah muatan di harga yang lebih murah. Ingat guys ya, prinsipnya belilah saham bagus di harga murah, apalagi sahamnya bagi dividen. Ya seperti itu. Jadi untuk Cepin sebenarnya juga punya potensi reversal ya, punya potensi reversal, tapi teman-teman pantau aja dulu di hari Senin nanti. Kira-kira dari watchlist yang kita kasih ke teman-teman, saham mana nih yang paling cepat dia akan naik ya. Jadi masukkan aja teman-teman bikin watchlistnya saham-saham bagus yang harganya tertekan seperti itu. Kita lanjut ke Java. Java juga sama guys. Ini pergerakannya mirip-mirip ya dengan Cepin ya. Sudah mulai tertahan di supportnya. Java juga sama ya, dia tertahan di support 1055 sampai 1075. Nah, yang menarik dari Java adalah di mana dia distribusinya sudah mulai turun nih guys ya. Volume distribusinya sudah mulai turun, lalu sudah ada yang akumulasi sebenarnya ya. Di sini asingnya ada yang jualan, ada juga yang akumulasi. Tapi menarik guys ya, asingnya ada yang beli juga di sini ada YU, RX, DRBK dan juga LG.
Ya meskipun distribusinya masih ada ya, ini normal distribution, top one-nya ini small distribution. Jadi sudah mulai mereda ya distribusi di saham Java. Menarik guys ya untuk saham poultry ini sebenarnya. Tapi ya saya melihatnya masih cukup riskan lah. Kalau misalkan harga jagung masih mahal, itu teman-teman harus cek loh ya, harga jagung, lalu harga jual ayam, apakah di market harganya bagus atau tidak, seperti itu guys ya. So, kita lanjut ke saham selanjutnya, kita ke saham otomotif ya. Untuk otomotif, ini SMSM ya, yang pertama kita bahas SMSM di tanggal 26 Januari hari Jumat lalu, meskipun kita lihat ya, di sini ada oversold, tapi ternyata sudah mulai diakumulasi guys untuk saham SMSM. Ya meskipun yang akumulasi paling banyak adalah MG, BB dan juga CC, lalu ada asing di sini juga masuk ya, ada KK, YP, AK dan juga DR, tapi paling banyak akumulasi adalah MG dan juga BB. Nah, untuk saham-saham otomotif juga ini rutin membagikan dividen, dari valuasi juga menarik guys ya. Nah, jadi gak usah khawatir lah kalau misalnya teman-teman salah masuk pun ya, itu masih bisa averaging down. Jadi untuk SMSM ini sudah tertahan ya di uh, area support ya di 1900-an. Jadi ada kemungkinan dia bisa lanjut naik sebenarnya guys. Ini sebenarnya masih dalam fase uptrend kalau misalnya jangka pendeknya. Tapi beberapa hari ke belakang memang harga SMSM ini sempat tertekan ya. Sempat turun sekitar 4% ya. Lalu turun lagi 3,85 persenan. So untuk SMSM ini wajib untuk teman-teman pantau ya. Siapa tahu teman-teman dapat momentumnya beli langsung naik ya seperti itu. Karena kita lihat sudah ada akumulasi ya yang cukup besar dari MG dan juga BB. Kita lanjut ke saham Dharma Polymetal. Untuk Dharma Polymetal sepertinya dia masih cukup bearish ya. Tapi kemarin sebenarnya sempat tertahan di 1180 dan naik ke 1240. Jadi penurunannya hanya 1,59%. Volume distribusinya masih cukup besar. Kita akan cek ya. Di sini distribusinya dari CC, YP, KZ ya. Ini yang paling besarnya gitu guys ya dari saham Dharma Polymetal. Jadi untuk Dharma Polymetal kita cek ya apakah ada support lanjutan. Nah, support selanjutnya ada di sekitar 1150 dan juga di seribuan gitu guys ya. 1150 sampai di 1000 itu kalau misal teman-teman lihat harga sahamnya dia turun, teman-teman wait and see dulu aja ya. Apalagi tembus di bawah 1000. Wah, itu teman-teman tunggu dulu aja ya, santai dulu. Untuk saham Dharma Polymetal sebenarnya ada indikasi yang cukup bagus di mana Dharma ini sudah mulai ya memproduksi spare part untuk motor-motor listrik gitu guys ya, untuk kendaraan listrik terutama untuk motor listrik seperti itu. Jadi sebenarnya Dharma Polymetal ini punya potensi yang sangat bagus ya dengan boomingnya electric vehicle ya atau kendaraan listrik seperti itu. Jadi Dharma Polymetal ya teman-teman watch dulu aja. Kita lanjut ke saham Auto. Nah, Auto ini di hari Jumat lalu ya masih ada distribusi besar, penurunannya 3,88%, volumenya masih tinggi, tapi stokastiknya sudah oversold. Nah, ini biasanya sih kalau saham bagus ya, punya fundamental bagus, biasanya langsung mantul seperti itu. Kalau misalkan memang tidak ada distribusi lanjutan. Tapi kalau misalkan hari Senin masih ada distribusi, harga sahamnya masih turun, teman-teman pantau dulu aja ya, sampai ada akumulasi seperti itu. Yang distribusi ada CC, BB, OD, AK, DR, LG, dan juga BK di sini guys. Jadi untuk auto, Astra Auto Parts kemungkinan dia masih bisa lanjut turun, tapi ada kemungkinan juga dia bisa dead catch bounce gitu guys. Jadi dia bisa mantul saya seperti itu. Jadi untuk auto, Astra Auto Parts, mungkin ada teman-teman juga yang masih pegang ya. Ini adalah kesempatan nih buat teman-teman yang mau averaging down. Kita lanjut ke saham induknya yaitu Astra International, di mana Astra International ini juga saham yang sangat tertekan di mana asing ini masih jualan gitu guys ya. Untuk Astra ASII ya ini saham yang rutin bagi dividen. Ya kalau misal teman-teman perhatikan dari sisi fundamentalnya itu nggak ada yang berubah. Fundamentalnya masih tetap bagus ya, lalu dari net income juga masih terus naik ya, bertumbuh. Ya net income-nya itu masih terus naik guys ya. Di tahun 2023 net income Astra International itu dia tidak turun, malahan naik. Jadi ini adalah kesempatan sebenarnya guys ya, buy on weakness di saham yang punya fundamental bagus ya, tapi harganya tertekan. Kita lihat Broksumnya masih ada distribusi besar ya dari AK. Tapi yang menarik adalah di sini BK ini malah cenderung akumulasi terus ya. Jadi ada apa ya guys ya, perdebatan gitu guys ya, di mana JP Morgan ya atau BK ini dia kita coba dari tanggal 24 guys ya. 24 atau 223 deh.
24 juga bisa sebenarnya guys ya. 23 dulu deh. Nah, ini ada perdebatan guys ya, di mana JP Morgan ya ini merekomendasikan guys ya untuk wait and see di saham Astra International karena dia punya pendapat ya Astra International ini bisa turun sampai di 4.600 ya, 4.600 ya, saya tandain nah. Dia bisa turun sampai 4.600, tapi yang lucu adalah BK ini ya, atau JP Morgan ini dia malah akumulasi saham Astra International itu di average 5.057 ya. Ini average-nya guys ya. Jadi average BK atau JP Morgan ini dari tanggal 23 ya sampai 26, 4 hari terakhir. Ya, karena kita cek ya dari sini ya guys ya. Nah, ini 4 hari terakhir ketika dia ada open gap down ya. Semoga saja dia tutup gap dulu nih ya, tutup gap dulu naik ya, lalu dia sideways. Nah, jadi untuk BK atau JP Morgan ini ternyata akumulasi 229.500 lot. Ya, lebih besar dari akumulasinya di saham BBRI guys ya. Dari sisi lotnya loh guys ya, dari jumlah lotnya ini paling banyak. Ya, JP Morgan akumulasi saham Astra International yaitu di average 5.057. So, ini sebenarnya adalah kesempatan ya buat teman-teman buy on weakness di saham yang punya fundamental bagus, tapi memang harganya sedang turun guys ya. Dengan proyeksi dividen ya sekitar 8-10%an di harga saat ini, saham Astra International ini sangat menarik kalau misalkan menurut saya pribadi guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar guys ya. Thank you for watching. Terima kasih sudah mendukung dan juga support channel IQ Saham ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.